Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan saya mendapat kabar dari radio BBC di London, di Bandung, yang menginformasikan bahwa tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu, yang berarti Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi, jangan sampai Indonesia diprovokasikan oleh PPKI. Kenapa berpendapat seperti itu, Sobat? Karena PPKI masih di bawah wewenang kekuasaan Jepang. Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutuskan segala dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Bung Khairul pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Baik. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Suparjo. Barusan saya mendengar kabar dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu, yang berarti Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Dan tadi siang kami telah melaksanakan rapat dengan golongan muda dan memutuskan untuk Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan hal ini dalam sidang PPKI. Mengapa begitu, Bung? Karena PPKI masih di bawah kekuasaan tentara Jepang. Dan Indonesia harus merdeka dengan negara kita sendiri tanpa bantuan negara lain. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu untuk kemerdekaan kita sendiri? Kita bisa, Bung. Kita harus bisa bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Apakah harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang saja kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perhatikan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan. Bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula berhenti penderitaan rakyat yang berlangsung selama ini. Ini yang sudah kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, berikan kami sedikit waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Soleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini?
Kita dituntut oleh golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan hal ini dengan matang-matang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 8 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, memikirkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sepakat. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24.00 golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu, diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 04.00, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudan Kosinggi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Bung Karno untuk mengikuti kami ke tempat pengasingan. Pengasingan, apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh, ancaman, dan bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Ketika kembali ke Jakarta, aku juga akan memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12. Baiklah, saya akan menunjukkan lokasinya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, pergilah Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 23.00, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23.00, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta datang ke rumah Laksamana Maeda, di sana sudah menanti Burhanuddin Muhammadiyah dan surat kabar Asia Raya, Semaun Bakri dari Jawa Kokokai, Sayuti Melik, Imakusuma Sumantri, dan para anggota PPKI. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Iwakusuma Sumantri mendatangi kediaman para pemuda untuk mengajak mereka ke rumah Laksamana Maeda. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah,
Silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruangan mana kita merumuskannya? Silakan Anda ke tempat makan terlebih dahulu. Saya akan beristirahat. Terima kasih Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang teks proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memilih konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo waktu singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BPUPKI? Ya, baiklah, lalu rumusan apa yang akan diganti? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ya, baiklah, ide yang bagus. Apakah ada usulan lain? Bagaimana jika teks kedua dari proklamasi diganti menjadi peralihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya setuju. Lalu, atas nama siapa teks proklamasi tersebut? Kami ini bangsa Indonesia, jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh kita semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi tersebut ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya sependapat dengan Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Milik untuk diketik, dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bu, tolong ketikkan naskah ini. Baik Bu, dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Milik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempo menjadi tempo, dan kata Jakarta 17.845 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 tepat. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah,
kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ya, itu ide yang bagus, menjadi Sang Saka Merah Putih berlian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan dibacakan Bapak besok. Proklamasi Kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 tepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong kibarkan bendera ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Suhud, Latif. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan ini untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tak akan mengecewakan Anda. dengan suara yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membicarakan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai berbendera, perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo waktu singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wes serius loh ya. Mama Data nih. Mama Data. Ngomong apa? Kelungguh nang kana. Soekarno kok tenang kok bener aja sih ae. Bojone dipiyakek nang ngene. Ayo. Loro. Lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud ingin membawa Anda dan Soekarno menuju tempat pengasingan. Ya, kami. Oh guyu ada. Untuk ikut ke tempat pengasingan. Kami. Bagaimana ini? Kita ditutup oleh Terserah. Saya setuju. Menurut saya yang sekarang yang terpenting yaitu Benar. Jepang sudah tidak. Memproklamasikan kemerdekaan. Wes guyu.